Saudari-saudara yang terkasih, konteks bacaan Injil yang baru saja kita dengar adalah bagian dari pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya, yaitu tentang pokok anggur. Perumpamaan ini sebetulnya adalah kritik pada bangsa Israel yang tidak mau menerima pewartaan Yesus dan bahkan hendak menyalibkan Yesus. Masa-masa pesan terakhir Yesus sebelum ia menderita disalib. Bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang dipilih Allah, mengenal Allah, tetapi melupakan Allah. Mereka adalah bangsa yang diselamatkan Allah dari perbudakan, diberi tanah terjanji, keturunan seperti bintang di langit. Masih ngantuk. Bintang di langit dan pasir di pantai. Keturunannya akan banyak. Namun lama-kelamaan dengan segala yang Tuhan berikan itu, mereka sibuk dengan aturan-aturan dan tata sosial masyarakat. Ada aturan pajak bait Allah, ada aturan kurban persembahan, aturan mengenai Sabat dan lain-lain. Namun sayang, mereka melupakan kepada siapa dan untuk apa mereka melakukan semua itu. Sebetulnya untuk Tuhan. Mereka bagaikan ranting-ranting pohon anggur yang tidak lagi tinggal dalam pokok anggurnya. Akibatnya pohon anggur berbuah masam dan lama-kelamaan menjadi kering. Pohon anggur itu hanya bisa dinikmati buahnya, ya kan? Bukan dinikmati keindahannya. Maka jika pohon anggur berbuah masam dan menjadi kering, tidak berbuah, apalagi yang diharapkan selain dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, sebagaimana dikatakan dalam Injil. Yesus jelas mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudari-saudara, dalam hidup iman, kita diajak oleh Yesus untuk selalu menimba, mengambil, menyerap nutrisi dari Tuhan sendiri, bukan dari yang lain. Dialah pokok anggur. Kita ingat Yesus juga pernah berkata, dialah sumber mata air kehidupan yang tidak akan habis. Yang minum dari sumber itu tidak akan haus lagi. Dialah roti hidup yang makan daripadanya tidak akan lapar lagi. Hidup iman kita itu tidak sekali jadi. Oh, sudah baptis, sudah krisma, sudah. Tidak berhenti di situ. Hidup iman kita selalu harus tinggal atau tetap tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam arti tidak pernah melupakan Yesus. Selalu sadar bahwa Yesus menyertai dan bersama dengan kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh, ya, kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Saya sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan cinta yang Tuhan berikan dan bersatu, ya, dengan Tuhan dalam tubuh dan darahnya. Ketika kita melayani sesama yang menderita, kita sadar bahwa kita juga sedang melayani Tuhan. Dengan itu semua, sadar atau tidak sadar, kita sedang menyerap nutrisi. Kita sedang hidup dari sang pokok anggur kehidupan kita. Tanpa relasi yang terus-menerus dijalin seperti itu. Tanpa relasi yang mendalam dengan Tuhan itu. Berhadapan dengan kesibukan,
berhadapan dengan tantangan hidup dan penderitaan, kita mudah menjadi kering. Kita mudah menjadi kehilangan harapan, putus asa, emosional, dikit-dikit marah, tidak pernah bersyukur dan hidup dalam kejengkelan karena iri dengan pencapaian orang lain. Saudari-saudara, menjadi Katolik sekali lagi, iman itu tidak hanya sekali jadi, tapi harus selalu menjalin relasi terus-menerus, setiap hari, setiap waktu, setiap saat dengan Tuhan. Apa mungkin Romo kita itu melupakan Tuhan? Nah, menjawab itu saya mau cerita. Suatu malam saya dikontak ketua lingkungan untuk memberi sakramen perminyakan untuk seorang oma. Ternyata bukan kali pertama saya memberikan perminyakan ke oma ini. Sudah yang ketiga kalinya. Padahal saat itu omanya tidak sangat kritis. Meski memang kondisinya sedang kurang enak badan, agak lemas. 2 minggu kemudian saya dikontak lagi, perminyakan lagi, oma yang sama. Dalam hati ini kok oma kok minta terus ini ya. Kenapa gitu ya? Usut punya usut, ternyata Bapak Ibu saudari-saudara, kehadiran saya di rumah itu ya, adalah satu-satunya peluang agar anaknya yang tinggal bersama dengan dia mau keluar kamar dan datang ikut berdoa, menemui saya, menemui omanya. Kalau sehari-hari mamanya tidak disapa, tidak diajak bicara. Bayangkan ya. Saudari-saudara, kita bisa dengan mudah melupakan orang terdekat kita. Hati-hati. Kita sibuk dengan urusan kita, tidak mau meluangkan waktu untuk mereka dan mengacuhkan mereka. Padahal mereka begitu dekat. Hanya beda kamar mungkin, hanya beda lantai mungkin. Kalau kita mulai melupakan Tuhan, hati-hati. Kita juga pasti akan melupakan orang-orang terdekat kita. Untuk pasangan suami istri juga sama. Kalau mendengarkan cerita-cerita mereka yang punya kesulitan, biasanya jarang lagi ke gereja bersama. Tidak lagi berdoa bersama. Tidak ada waktu bersama, makan bersama, ngobrol bersama. Bacaan pertama itu menarik, saudari-saudara. Barnabas itu adalah rasul. Dia rasul yang saleh dan dekat dengan Tuhan. Ia tidak melupakan dan meninggalkan temannya juga yang bernama Saulus. Yang waktu itu kita tahu dijauhi, dimusuhi dan ditakuti. Meskipun sudah bertobat, meskipun mau bersaksi, tapi para rasul yang lain menolak. Karena kita tahu sejarahnya Saulus seperti apa. Dia penganiaya jemaat Kristus, maka ditolak. Nah, Barnabas ini yang dengan setia, dengan murah hati memperkenalkan Saulus kepada rasul yang lain. Sampai akhirnya Saulus bisa sedikit demi sedikit diterima oleh mereka. Nggak ada kewajiban sebetulnya, tapi karena dia orang yang dekat dengan Tuhan, kasihnya itu melimpah juga kepada Saulus. Dan diteguhkan dalam bacaan kedua, dikatakan dalam surat Rasul Yohanes, inilah perintahnya itu, perintah Tuhan, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini keduanya saling saling membantu gitu ya. Kalau kita punya relasi dekat dengan Tuhan,
kita juga mengasihi sesama. Sebaliknya kalau kita mau ngecek seberapa relasi kita dengan Tuhan, coba dicek seberapa kita mengasihi sesama. Ya segitulah kita mengasihi Tuhan sebetulnya. Ada cerita seorang opa berumur 85 tahun. Sudah duda ditinggal pergi istrinya. Suatu kali opa ini berjumpa dengan oma yang juga sudah janda berumur 82 tahun, enggak jauh. Karena mereka sering ngobrol ya, opa ini jatuh cinta sama oma. Dan tidak kuasa menahan diri lalu mengatakan, "Kamu mau enggak menikah sama aku?" Si omanya menjawab, "Ya mau," katanya. Wah, senang banget si opa ini ya. Makannya banyak, tidurnya nyenyak ya. Tapi saking senangnya ketika pagi bangun dia lupa apa jawaban oma itu. Apa jawaban oma kemarin? Lupa dia. 85 tahun maklum. Apakah oma itu menjawab ya atau tidak? Karena anaknya opa ini melihat lalu kok opanya lalu menjadi sedih, tidak mau makan ya. Anaknya bilang, "Sudahlah opa, telepon aja. Oma kemarin yang mana? Telepon. Saya teleponkan." Betul opanya telepon ke oma itu. Lalu bertanya, "Aku kemarin tanya, apakah kamu mau menikah sama aku? Tapi aku lupa jawabmu apa." Lalu oma itu menjawab, "Untung kamu tanya, saya jelas menjawab ya, tapi lupa kepada siapa." Hati-hati ya, ini penyakit ini. Saudari-saudara, mari kita jangan melupakan Tuhan, Sang sumber kehidupan kita. Dia begitu dekat dengan kita. Kalau kita mau ketemu Tuhan, tidak harus ke gunung, tidak harus ke gereja. Ketemu Tuhan bisa dimanapun. Karena dia begitu dekat, ada bersama kita selalu. Kalau kita melupakan Tuhan, ya, kita akan mulai melupakan orang-orang di sekeliling kita. Semoga kita terus setia menyerap nutrisi hidup dari Yesus Sang Pokok Anggur. Lewat doa-doa kita, lewat ekaristi, suami istri berangkat ke gereja bersama, juga anak-anak diajak, lewat pendalaman kitab suci, dan juga pelayanan-pelayanan kita, itu sungguh-sungguh artinya kita mengambil nutrisi, menimba dari Sang Pokok Anggur. Semoga kita senantiasa setia menjalin relasi dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin.